Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dari SMK Al-Wasliyah Sumber, LPTK Universitas Negeri Makassar, ingin melakukan uji kinerja pendidikan profesi guru PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian hari ini? Ya, Bapak doakan semoga kalian juga selalu sehat, ya, terlindung dari ancaman virus COVID-19 ini. Sebelum kita belajar, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Kita mulai dari absen pertama dulu ya. Abdurrahman? Ya, mungkin hujan ya, jadi tidak hadir. Aditya? Ya, gimana kondisinya hari ini Aditya? Alhamdulillah baik. Ya. Agus Wulandari? Bapak. Ahmad Fadoli? Hadir ya. Alfrida? Alfa Atika? Anissa Setianingsih? Dina Apriliani? Eka Solihah? Faisal Rizky, Fatin Fauzia, sakit ya. Udah ditengok ya? Gimana kondisinya sekarang? Ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan semakin membaik ya kondisinya. Ini ya, tadi Fatin Fauzia, Hadis, Ibrahim Arya, Jubaidah, Liana, Mima, Muhammad Abdul Thayyib, Nadia, hadir ya. Novrianto, Reza Putri, Rina Aprilia, Saib Umar, Samari, Siti Anissa, Siti Rokaya, Soleha, Suntari, ya. Susilawati, Teti Baroka, Tiana, Wahyu, Wisnu, Yoga, Zidni, ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir. Mungkin teman kalian yang tidak hadir berhalangan karena kondisi sekarang hujan ya, ataupun ada yang sakit. Kita sama-sama doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta salah satu orang dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Zidni yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Bapak minta izin untuk melepas masker karena supaya penjelasannya lebih jelas ya. Yang penting kita selalu jaga jarak. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang jaringan komputer yang sangat penting. Kalau pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang jaringan komputer itu apa, lalu jaringan VoIP itu apa, ya sekarang bagaimana komputer dengan komputer itu terhubung. Misalkan komputer terhubung ke internet. Nah, di internet banyak sekali yaitu situs-situs yang berkemungkinan berbahaya atau tidak layak untuk dilihat. Misalkan saja situs dewasa, itu tidak layak untuk dilihat oleh
anak-anak atau situs YouTube yang tidak layak kalau pada saat bekerja. Ketika seseorang sedang bekerja lalu membuka YouTube, maka pekerjaannya itu tidak akan efektif atau terganggu. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan itu, hari ini kita akan mempelajari cara untuk mengamankan jaringan menggunakan firewall. Bagaimana kasus yang pelanggaran-pelanggaran atau yang tidak efektif tadi, pekerjaan yang tidak efektif itu bisa ditangani dengan firewall. Ya. Kalian sebagai siswa TKJ nanti akan berprofesi sebagai IT engineering ya, atau IT tentang jaringan ya, atau tentang development firewall ya. Jadi yang membangun firewall itu sangat penting untuk mempelajari materi firewall. Nah, untuk materi firewall ini manfaatnya kita bisa meminimalisir kerusakan dari komputer. Kerusakan dari komputer itu bisa saja terkena virus, hacker, serangan dari yang lain, atau bisa saja pencurian data, atau bisa saja tadi ya ketidakbermanfaatan ya, misalkan pada saat bekerja menggunakan YouTube. Nah, untuk lebih memotivasi kalian dalam pembelajaran ini, kira-kira kalau kalian mempunyai sebuah komputer, lalu komputer itu diacak-acak oleh orang luar, dihack, dirubah-rubah, diacak-acak, kira-kira nyaman atau tidak? Ya. Kalau misalkan kalian mempunyai sebuah website kalian itu misalkan punya sebuah perusahaan kalian itu punya website, lalu diacak-acak, dihack, diserang, itu nyaman atau tidak? Ya. Nah, fungsi dari firewall itu untuk mengamankan. Bayangkan kalau misalkan nanti kalian tuh ahli dalam bidang jaringan, salah satunya materinya itu firewall, memahami tentang firewall, kalian bisa menjadi seorang IT ya. Jadi seorang yang paham tentang IT bisa bekerja di perusahaan besar ya. Nah, itu motivasi untuk kalian supaya mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, yang pertama Bapak akan mengulang terlebih dahulu pelajaran yang sudah pernah disampaikan pada materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jaringan komputer. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Ada yang tahu? Jaringan komputer adalah jaringan yang bisa saling berbagi data ya, bisa saling berkomunikasi, terhubung, berbagi data. Syaratnya ada 2 buah komputer. Terus ada jaringan VoIP. Apa itu yang dimaksud dengan VoIP? Singkatannya dulu. Voice over Internet Protocol ya. Apa itu yang dimaksud dengan VoIP? Jaringan telekomunikasi yang memanfaatkan internet. Ya, jaringan telekomunikasi suara ya, khususnya suara. Nanti sih ke depannya itu akan lebih dari suara, data, bisa video dan lain-lainnya. Yang memanfaatkan internet. Internet itu apa? Internet adalah jaringan yang berbasis Internet adalah jaringan yang sangat luas ya, jaringan komputer yang sangat luas, satu dunia. Ya, itu yang pernah kita pelajari. Nah, untuk mempelajari sebuah jaringan, tadi kita sudah membahas jaringan komputer, ada juga VoIP, telekomunikasi. Nah, di situ dibutuhkan sebuah proteksi. Ya, kebayang nggak kalau misalkan jaringan yang begitu terhubung ke dunia luar itu bisa dimata-matai atau dihack atau dibobol ya. Kalau misalkan
jaringan keuangan di sebuah perbankan misalkan bisa dibobol, bahaya nggak kira-kira? Bahaya ya. Jadi Pak Satria akan memberikan sebuah tayangan, nanti kalian simak tayangannya yang mengenai tentang jaringan komputer dan bagaimana cara mengamankannya. Ini gambar apa kira-kira? Gambar apa? Coba baca dari sini. Apakah yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat sini? Berita. Apa nih judulnya? Apa yang bisa kalian ambil dari gambar ini? Pelajaran yang bisa ambil dari gambar ini apa? Usulkan anggaran internet 4 miliar, pegawai Pemprov Riau sibuk nonton YouTube. Seharusnya seorang pegawai ngapain? Bekerja. Ini nonton YouTube, bagian dari kerjaan bukan? Bukan ya? Berarti dia merugikan kantor enggak? Ini sebuah permasalahan bukan? Masalah ya? Nah, jadi begitu kerja, atasannya pergi, dia nonton YouTube. Produktif nggak bekerjanya? Nah, Anda ini seorang siswa TKJ nanti akan bekerja di bidang IT. Nah, kalau seorang atasan ini meminta tolong kepada tim IT, bagaimana nih solusinya? Ada yang bisa jawab solusinya bagaimana? Kalau ada permasalahan seperti ini? Supaya tidak bisa nonton YouTube lagi, bagaimana? Blokir. Tapi koneksi internetnya masih jalan nggak? Kenapa harus bisa jalan? Karena untuk keperluan pekerjaan. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana Anda adalah pimpinan dari pegawai itu? Misalkan Anda itu sebagai pimpinan dari pegawai itu, bagaimana sikapnya? Tegas ya. Nah, lalu tindakan apa nih yang diambil? Apa yang akan Anda lakukan? Nah, solusinya adalah blokir saja akses YouTube-nya. Tapi akses ke yang lainnya untuk kepentingan pekerjaan tidak diblokir. Begitu ya. Jadi di sini seorang pegawai begitu dia akses ke YouTube ditolak. Nah, di sini ada sebuah tembok apa nih? Tembok apa? Ini akses ke internetnya. Penghalang, disebutnya apa? Nah, kita buka lagi. Nah, caranya dengan firewall, menggunakan mikrotik. Nah, ini kita sudah siapkan mikrotiknya ya. Ini sudah dipasang. Nah, nanti yang akan kita blokir adalah YouTube dan Facebook. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, berarti hari ini kita akan membantu tugas dari pimpinan sebuah perusahaan yang mempunyai permasalahan pegawainya menonton YouTube pada saat jam kerja. Itu sebuah permasalahan ya? Ya, itu. Oke ya. Nah, sebagai anak TKJ kita menyelesaikannya. Apa sih itu firewall? Nah, ini firewall adalah mempunyai fungsi satu, mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir di jaringan komputer. Dua, melakukan autentifikasi terhadap akses. Jadi akses itu diizinkan atau tidak diatur sama firewall ya. Aplikasi proxy firewall mampu memeriksa lebih dari sekedar header dari paket data, mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di firewall. Jadi semua yang itu diurus sama firewall ya. Misalkan mengakses YouTube diperbolehkan atau tidak. Nah, itu diatur sama firewall. Manfaat kedepannya bisa saja situs-situs terlarang kita blokir kan, yang tidak ramah anak kita blokir, gitu ya. Tadi kita sudah merumuskan permasalahannya. Hari ini kita selesaikan permasalahan itu, ya. Nah, kalian simak informasi lebih lanjut tentang firewall, ya. Kita lihat dulu tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video saya kali ini jenis firewall. Secara garis besar, firewall adalah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya, sebuah firewall
jaringan LAN atau juga bisa merupakan perangkat yang lainnya, server atau yang lainnya. Selain itu, perusahaan dapat mengontrol cara karyawan dapat terhubung ke internet dengan memblokir akses ke situs tertentu atau memblokir transfer file ke jaringan lain. Contoh, agar karyawan tidak membuka YouTube saat bekerja, maka bisa dibuat konfigurasi untuk memblokir YouTube agar saat karyawan tercepat membuka YouTube di komputer atau laptop mereka, maka akan terhenti di firewall, tidak bisa lanjut ke web YouTube. Ya, tadi kita sudah menyaksikan tayangan dari penjelasan tentang firewall ya. Jadi firewall itu apa kesimpulannya? Sebagai gerbang utama ya. Jadi dia yang mengatur apakah paket data itu boleh diizinkan masuk ataukah ditolak ya. Kalau misalkan berbahaya maka harus ditolak ya. Oke, tadi sebelumnya ada yang terlambat. Anis, kenapa bisa terlambat? Masih hujan Pak di rumahnya. Ya, nanti lain kali bisa pakai jas hujan ya. Nanti jangan terlambat lagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Nah, tadi ya, itu inti dari firewall. Menurut kalian bisa nggak menggunakan firewall menjawab dari permasalahan yang tadi dikemukakan di awal? Bisa? Ya. Nah, di sini kita mempunyai alatnya yaitu mikrotik ya. Nah, kita demonstrasikan aja ya caranya bagaimana untuk memblokir YouTube atau Facebook atau situs yang lainnya supaya nanti permasalahan yang tadi di awal itu bisa kita selesaikan. Oke ya. Sekarang Bapak bantu untuk mempraktekannya, mendemonstrasikannya ya. Seperti biasa ya, di sini kita menggunakan Winbox, menggunakan mikrotik, menggunakan fasilitas firewall yang ada di mikrotik. Sebelumnya itu materi 1 dan 2 dulu kita selesaikan. Ada yang bersedia untuk mempraktekannya? Silakan satu orang. Ayo, Zidni, silakan. Terima kasih kepada Zidni ya. Beri aplaus ya. Ya, itu kita sudah sebelumnya belajar yang materi 1 dan kedua ya. Sekarang Bapak akan tambahkan yang materi yang terbaru ya. Sekarang firewall. Nah, di sini sebaiknya karena kita menggunakan LAN, jadi yang wirelessnya kita disable dulu biar tidak terganggu ya. Nah, ini virtualnya boleh disable dulu. Nah, ini wireless juga kita disable dulu. Ya, jadi kita cukup menggunakan ini saja satu. Nah, sekarang kita buktikan dulu ya. Yang kita akan blokir adalah YouTube. Nah, YouTube-nya connect nggak ya? Nah, YouTube-nya bisa ya, bisa terbuka ya. Nah, sekarang tugas kita adalah memblokir YouTube-nya. Nah, caranya kita klik IP firewall ya. Nah, di sini menggunakan layer 7. Tambahkan. Nah, lalu kita akan memblokir misalkan di sini YouTube ya. Kasih nama. Nah, di sini regexp itu adalah kodenya. Kodenya ini ada dari sana ya khusus.
Nah, ini kodenya. Kode regexp-nya. Kode regexp-nya kalau dituliskan ini. Nah, ini tanda seperti ini. Ya. Tadi ke-shoot enggak yang masuk? Enggak. Ya. Nih, kode regexp-nya ini ya. Segitiga seperti ini. Ya, kita ngafalinya nih, cara ngafalinya payung. Ya, sedia payung sebelum titik-titik ya, hujan bertambah. Kita biar gampang mengingatnya ya. Sedia payung sebelum titik-titik hujan bertambah ya. Gitu. Itu sebenarnya sih cara menghafalkan aja. youtube.com ini situsnya yang akan diblokir. Kalau kalian mau memblokir situs yang lain bisa ya. Terus di sini titik hujan berhenti ya. Muncullah bintang, lalu kita dapat hadiah, dolar ya, dapat uang gitu ya. Itu cara mudah untuk menghafalkannya. Kalau tidak dibikin cerita seperti itu susah ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sesudah ini lalu kita klik apply boleh, langsung oke juga boleh ya. Nah, ini sudah ada masuk di sini. Nah, berikutnya lalu kita pilih filter rules. Lalu kita tambahkan filter rules di sini ya. Tambahkan chain-nya forward. Kalau kemarin chain-nya apa? srcnet ya. Nah, terus di sini protokolnya TCP. Ya, pilihnya. Terus DST portnya di sini kita isi 80, sama satu lagi 443 ya. Tuh, lalu actionnya itu karena mau diblokir jadi pilihnya drop gitu ya. Jadi drop dan nanti tidak bisa diakses. Lalu klik apply, oke ya. Nah, ini sudah jadi ya. Lalu kita coba hasilnya. Ya, sebentar. Berdiri dulu. Ya, ini kenapa bisa terlambat? Hujan. Ya, oke. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih udah datang ya. Walaupun hujan tadi nunggu reda dulu ya. Tapi tidak sengaja untuk terlambat kan? Ya, oke. Nanti lain kali diusahakan pakai jas hujan ya, biar tidak terlambat. Ya, silakan. Boleh duduk ke tempatnya. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi sebelumnya sudah kita mengetahui tentang firewall ya di tayangan. Firewall itu salah satu fungsinya untuk mengontrol ya, mengontrol atau mengatur apakah akses itu diperbolehkan atau ditolak. Yang itu boleh ambil masker di sini. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini Bapak akan memberikan caranya untuk memblokir ya. Ya, di sini kita mengisi IP address untuk header 1, header 2 ini sesuai dengan soal ya. Header 3
Nah, di sini kita tambahkan gateway-nya. Kita tambahkan DNS-nya. IP Firewall.NET ya. DHCP server. Setup ya. Pilih header 2. Ini boleh kita sesuaikan. Kita disable enable dulu. Ya, ini kita materi 2 sudah selesai ya. Sekarang kita coba dulu Facebook dan YouTube-nya ya. Kita buka dulu YouTube. Ini yang nanti akan kita blokir. Kita pastikan sebelum diblokir, ini sudah bisa diakses ya. Kita coba Facebook dulu ya. Facebook-nya bisa diakses tidak? Facebook juga bisa ya. Nah, oke, sekarang di sini kita akan memblokir 2 situs tadi. Awalnya bisa terbuka. Setelah dia caranya bagaimana? IP firewall terus kemana? Layar 7 ya. 7 di sini tambahkan. Ini kita blokir YouTube dulu ya. YouTube. Terus regexp-nya diisi dengan apa? Nah, tanda payung ini ya, titik, tambah, terus, tanda kurung, youtube.com. Ini yang kita akan blokirnya. Terus, titik, bintang, dolar. Dolar ya. Ini dolar. Nah, terus, oke. Nah, ini sudah. Kita bikin satu dulu. Nah, lalu di sini ke filter rules, lalu tambahkan, C-nya forward, terus apa yang diisi tadi? Protokol, ya enggak? DST portnya berapa? 80,443 ya. Nah, actionnya kita pilih drop ya. Advance-nya apa di sini ya? Layar 7-nya di sini ya, YouTube ya. Kalau di sini sudah diisi di regexp-nya ada Facebook, maka di sini munculnya 2. Nah, ini kan munculnya 1 ya. Kita bikin 1 dulu. Oke. Nah, kalau mau buat yang keduanya bisa aja sih dari sini. Kalau mau langsung sekaligus juga bisa ya. Tambah Facebook-nya apa? Berarti Facebook ya. Terus di sini sama seperti tadi ya. Nah, tambah dulu tanda kurung facebook.com. Nah, tutup kurung ya. Oke. Nah, tinggal dibuat lagi filter rulesnya. Tambahkan. Nah, ke sini ke general DST bukannya. Kalau salah dihapusnya di sini. Protokol DST portnya berapa tadi? 80,443 ya. Terus di advance ya. Nah, di sini ada 2 pilihan tuh. Tadi kita mau ngeblok apa nih? Facebook, berarti pilih Facebook. Actionnya drop ya. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, kita akses YouTube. Nah, klik YouTube-nya. Nah, ini masih bisa ya.
Coba Facebooknya. Kalau masih bisa seperti ini, kita hapus historinya. Hapus data ya, history. Hapus. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian dibagi per kelompok. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2 ya. Ini di sini ada nih kelompok 3, silakan ya dipakai di komputer yang tadi barusan. Kelompok 4. Ya, ini gabung ke sini. Ya, silakan lakukan percobaan untuk memblokir situs Facebook dan YouTube. Ya, silakan. Darling, please take my hand. Please get up, rise to stand. I can't be the one to sing your song. 'Cause I believe it's not your fault. Don't be scared, you are my rock. Nothing's gonna hold you down for long. Sometimes we break so beautiful, and you know you're not the only one. I breathe you in so sweet and powerful, like a wildfire burning up inside my lungs. I'm burning up. Tadi kalian sudah mencoba untuk mempraktekkan, melakukan pengujian, percobaan, memblokir situs apa tadi yang diblokir? YouTube dan Facebook. Berhasil enggak? Berhasil ya. Nah, untuk membuktikannya, Bapak pengen salah satu dari kalian untuk mempraktekkan secara langsung ya. Silakan untuk Zidni mempraktekkan blokir YouTube aja. Bapak minta blokir YouTube.com ya. Terus setelah titik hujan berhenti, maka muncullah bintang. Ya enggak, cerah kan? Kalau muncul bintang cerah ya. Cerah, lalu kita dapat duit, dapat hadiah gitu ya. Seneng ya gitu ya. Nah gitu. Jadi itu cara untuk mempermudah kita menghafalkan. Advance. Ya, action. Ya, actionnya drop ya, supaya dia terblok ya. Drop. Jadi kesimpulannya firewall itu seperti satu situs di mana kita bisa mengontrol suatu jaringan untuk mengakses bagaimana mengizinkan atau tidak suatu yang masuk ataupun yang tidak. Jika yang masuk berbahaya, kita blokir agar tidak masuk, seperti YouTube misalnya. Untuk agar seperti yang contoh di awal, Ada kasusnya di awal ya. kasus di awal itu karena pegawai yang tidak bekerja akhirnya nonton YouTube. Karena agar pegawai itu tetap bekerja, kita blokir YouTube-nya. Ya, Mungkin biar tidak seperti mengganggu itu. pekerjaannya ya. Ya, dari pembelajaran ini apa yang berkesan? Apa kira-kira? Blokir, jadi bisa. Ternyata cara memblokir itu mudah. Mudah itu karena kita mempelajarinya ya. Kalian ada di jurusan TKJ. Nah, kalau tidak berada di jurusan TKJ, mungkin kalian akan susah. Oh, ini gimana nih? Begitu ada permasalahan, misalkan nih, nanti suatu saat kalian jadi bos, misalkan yang punya karyawan. Tapi karyawannya, ya ini karyawannya kok main YouTube aja gitu kan. Nah, kalian panik kan, solusinya gimana? Karena kalian sekarang sudah pernah belajar di TKJ, maka kalian tidak perlu panik. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan ke jaringan VoIP. Jaringan VoIP itu jaringan yang lebih luas.
ya. Nah, jaringan VoIP itu contohnya nih, kalau jaringan VoIP itu misalkan kalian Zoom itu seperti komunikasi suara ya, itu dari jarak jauh kan. Terus ada juga Skype berupa video ya, dari Skype berupa video, itu jaringan VoIP. Kira-kira menurut kalian jaringan VoIP itu perlu adanya firewall nggak? Butuh diamankan nggak? Kebayang nggak kalau misalkan kalian sedang ada Zoom meeting, misalkan nih di sebuah kantor melakukan Zoom meeting, lalu Zoom meeting itu berisi informasi yang penting bagi perusahaan itu, rahasia, lalu disadap, bahaya nggak? Bahaya. Berarti nanti untuk pertemuan minggu depan kita mempelajari firewall pada jaringan VoIP. Kalau tadi firewall pada jaringan komputer, enggak. Jadi lebih luas lagi ya, VoIP nanti hubungannya dengan komputer pribadi dengan ke internet. Nah, itu saja pembelajaran hari ini ya. Tadi tugasnya jangan lupa dikerjakan. Silakan untuk mengakhirinya, salah satu orang dari kalian pimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.